kacamata. Pakai kacamata juga. Kalau lo dikasih doa pilih mana? Anti miskin apa anti bacok? Pilih mana? Serba salah nih gue dijawab. Eh, Anti miskin aja deh biar bisa bahagiain sekolah Iya lah, anak. anti miskin lah. Anti bacok nggak punya duit. Kalau saya kemudian orang yang merasa tertipu, itu silakan dilaporkan. Walaupun pembuktian perdukunan itu susah, makanya kenapa masuk KUHP susah. Karena pembuktiannya nggak bisa, Pak. Coba mbaknya saya pelet, bukti dia jatuh cinta karena saya pelet atau karena saya tampan kan nggak bisa membedakan. Contoh yang kemarin beliau bilang soal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kemudian Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ini nggak nyambung. Kalau ayat yang menyatakan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kemudian sebenarnya masyarakat bisa menilai kualitas dan kapasitasnya. Layak enggak dipanggil kiai? Layak nggak dipanggil Gus, atau ya dukun tadi itu. Ya kalau dukun dalil salah ya lumrah gitu. Alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. Kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik, atau katakanlah kami dianggap bersalah. Ya, Gus, kami dan kelompok LSM TPHDI atau dukun ini dianggap bersalah. Bagaimana kami mau bertobat kalau cara mengedakwahnya, ngedukasinya seperti itu, menjustifikasi body shaming. Iya, umpama kami dianggap bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi, lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ingat, saya nggak pernah main-main. Ini ancamannya 4 tahun penjara. Pasal berapa itu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Bang? Karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa, biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Saya tidak membela, tidak menistakan atau menghina si Samsudin. Saya pikir begini, kalau kemudian saya ditanya apa hukum perdukunan, MUI jelas mengatakan perdukunan itu haram. Ini fatwa MUI loh ya, bukan saya. Dan agama pun mengadanya seperti itu. Maka kemudian sampai Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi arafan, tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yakul, dan dia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia benar-benar telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kepentingan saya komentar, saya pengen menyelamatkan umat jangan sampai menjadi korban penipuan dari praktek perdukunan. Tidak semua dukun nipu sih itu. Saya meyakini itu, tidak semuanya dukun nipu. Tapi kalau dalam pandangan agama, perdukunan tetap hukumnya haram. Makanya saya bilang, kenapa paranormal dipanggil, dukun dipanggil paranormal? Ya karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang bodoh gitu. Lah saya tidak mau kemudian kebodohan-kebodohan itu dipertontonkan di masyarakat. Ini masyarakat sudah susah, dikasih konten-konten yang tidak sama sekali mengedukasi masyarakat, kan kasihan Pak itu. Dengan konten-konten yang dalam tanda kutip banyak menipu dan lain sebagainya. Nah, kan begitu itu. Ya bermunculan, lucunya ketika triknya dibongkar marah karena sepi. Kalau bisa sepi kenapa selama ini jual penglaris? Kalau memang Anda tahu nomor angka, kenapa nggak dibeli sendiri? Alhamdulillah senang banget, ini juga berkat masyarakat Indonesia juga, media juga yang udah mau bantu
nemenin kasus ini juga. Makasih semuanya ya sebelumnya. Awal kejadiannya itu tanggal 4 ya yang udah dijelaskan. Tapi kejadian tanggal 4 dia bawa berangkat saya dari kamar ke daerah mana Pak? Bawa berangkatnya ke daerah mana? Cilacap. Iya, ke daerah Cilacap. Di mana dia ternyata naik ojek online ya, entah ojek online atau ojek pengkolan, dikirim lagi pakai travel langsung ke Cilacap. Jadi yang menerima berangkasnya itu yang laki-lakinya tadi, pacarnya itu. Dan ternyata si Mbak Mursida ini dia udah dapat kerjaan langsung di daerah Cibubur kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah. Totalnya yang dilaporkan tuh 800 juta. Dan kurang lebih. Rekan-rekan sekalian, Subdit Jatanras Ditkrimum Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus pencurian berangkas milik seseorang yang juga merupakan dikenal sebagai selegram atas nama Dara Arafah, wanita, dan sebagai selegram. Kasus ini diungkap atas dasar laporan polisi dari korban yang melaporkan kepada kepolisian pada tanggal 6 September tahun 2022. Adapun waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 4 September tahun 2022 di rumah korban. Adapun kerugian yang dialami oleh korban dengan pencurian berangkas miliknya ini adalah kerugian uang tunai 789 juta rupiah. Terlihat ya, kedua pelaku ini sebagai tersangka sudah ditetapkan statusnya. Satu wanita atas nama Musridah alias Sri, umur 52 tahun, pekerjaan asisten rumah tangga korban. Perannya adalah mengambil berangkas dari rumah korban dan mengirimkannya kepada tersangka satu lagi yang laki-laki atas nama Sarpun dengan menggunakan travel. Kemudian tersangka Sarpun alias Anwar, usia 38 tahun, ini perannya menerima kiriman berangkas melalui travel tersebut, kemudian membongkarnya dan mengambil isinya. Kemudian dari kejahatan ini, rekan-rekan sekalian, barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik diantaranya uang cash 672 juta rupiah. Jadi sudah berkurang memang, ada yang dibelikan barang-barang. Kemudian satu linggis, satu palu, dua gergaji kecil, pakaian yang digunakan pada saat melakukan pencurian, kemudian beberapa barang elektronik seperti handphone, kemudian juga satu BPKB motor atas nama Rahmatri Wijayanto, dan juga satu STNK motor atas nama yang sama. Ini kronologis terjadinya kejahatan ini bisa saya gambarkan kepada teman-teman media sekalian, bahwa tersangka Musridah alias Sri dan tersangka Sarpun alias Anwar ini merupakan sepasang kekasih. Jadi bukan suami istri ya, kekasih yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga atau ART. Khususnya terhadap tersangka wanita, ini asisten rumah tangga daripada korban. Dan karena dia mengenali situasi rumah, dia menunggu pada saat korban pergi keluar rumah dengan waktu yang dia ketahui cukup lama, sehingga ketika itu terjadi, rumah sudah dalam keadaan kosong. Kemudian tersangka Musridah ini mematikan CCTV yang ada di rumah agar aksi yang akan dilakukannya ini dengan mengambil berangkas tidak terekam. Kemudian setelah itu, setelah berhasil mengambil berangkas, kemudian dibungkus dengan kain untuk mengelabui orang lain.
selanjutnya dikirim melalui travel ke Cilacap. Sesampai di Cilacap, Jawa Tengah, maka tersangka SAR pun langsung membongkar dengan menggunakan alat-alat yang saya sampaikan tadi sebagai barang bukti, sehingga terbongkarlah berangkas itu dan uang sebanyak 789 juta rupiah ini dikuasai oleh tersangka. Nggak ada obrolan apa-apa sih, kalau tadi di dalam cuma lihat-lihatan aja. Damai ya, nggak ada ya, biar ada efek jerah juga. Sudah boleh tadi ya. Iya, saya kangen banget sama anak. Nah, dia tadi sedih di belakang, dia kangen sama anak gitu aja. Dia mungkin, saya mengerti ya, momen-momen dengan anak, pertumbuhan anak dari anak umur 3 tahun itu kan memang sedang lucu-lucunya ya. Momen-momen emas, momen-momen golden time. Mungkin Medina akan sedikit kehilangan masalah tentang itu. Mudah-mudahan dia kuat. Tumbuhan anak ya. Tumbuhan anak. Step by stepnya dari umur 3 tahun ya dia akan banyak miss, mungkin dia sedih di situ. Mudah-mudahan ada kebaikan lah untuk Medina ya, dan semua orang. Saya berdoa yang terbaik. Saya di sini nggak cari menang, nggak cari kalah, nggak cari apa, saya cari yang terbaik aja, yang Allah ridho buat keluarga saya. Hanya dia sedih perihal anak, perihal rindu dengan keluarga, itu normal. Tadi kita kuatkan juga di belakang. Insya Allah anak dengan saya aman. Anak gak perlu khawatir soal anak. Jalanin aja apa yang seperti ini, karena ini juga udah kehendaknya yang di atas, harus kita terima. Nggak boleh kita protes gitu. Tapi pernah gak menanyakan itu? Selalu nanyakan anaknya yang besar yang udah umur 9 tahun dan anaknya yang masih balita yang sama saya. Anak-anak mungkin yang agak besar mungkin bingung ya, masih agak bingung kayaknya, masih bingung gitu. Cuman ya mungkin diberitahu yang baik-baik aja. Kalau yang kecil dia belum bisa bernalar sejauh itu ya. Cuman yang dia tahu yang dia lihat cuma bapaknya aja saat ini. Makanya saya harus sering-sering berkunjung ke Medina. Iya, aku bilang sedang kerja, bener. Bunda lagi kerja. Aku ada lukisan di kamar, aku taruh aja lukisan ibunya. Saya setiap pagi saya bangun, itu siapa? Aku bilang, itu Bunda. Bunda di mana? Bunda lagi kerja. Segala sesuatu kan harus siap dengan resiko. Jadi kalau misalkan memang sekarang bisnis saya sedang turun, insya Allah bakal ngasih jalan lagi untuk naik lagi. Masih deg-degan karena masih ada tahap-tahap berikutnya. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Itu untuk siapa, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Jadi saya tidak mention siapapun di situ. Ya, jadi pelajaran berharga buat saya, lebih bijak main sosmed. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.